Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 708. Slobodan Hun dan Yusman Ling terkejut dan mendongak tajam. Bahkan dengan indera ilahi mereka yang kuat, mereka tidak bisa mendeteksi aura apapun sebelumnya. Ketika tatapan mereka tertuju pada Dev, dan mereka merasakan fluktuasi yang hanya dimiliki oleh seorang manusia alam dewa surgawi tingkat 7, ketidakpercayaan dan keheranan memenuhi wajah mereka. Apa? Seorang dewa surgawi tingkat 7? Bagaimana dia bisa menembus turbulensi energi di tepi luar medan perang dan muncul di sini tanpa suara? Siapakah dia? Para murid dari dua sekte yang bertarung sengit di bawah juga tertarik pada perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tertuju pada pemuda berjubah biru yang melayang di udara, tanpa tidak serasi dengan lingkungan sekitarnya. Tatapan Dev pertama-tama dengan tenang menyapu Yusman Ling yang berwajah pucat dan tampak lemah, mengangguk kecil sebagai salam. Tatapan matanya tidak menunjukkan sanjungan maupun permusuhan, ketenangan yang membuat bulu kuduk meremang. Kemudian, tatapannya tertuju pada Slobodan Hun, yang wajahnya pucat pasi, dipenuhi kecurigaan dan ketidakpastian, dan matanya memancarkan amarah yang membara seolah sedang diawasi seekor semut. Senyum samar, namun jelas mengejek, melengkungkan bibirnya. Suaranya, meskipun tidak keras, tampaknya memiliki kekuatan magis yang aneh. Suaranya jelas bergema di seluruh medan perang yang tiba-tiba sunyi, mencapai telinga setiap kultivator. Master Sekte Iblis 10.000 jiwa, Slobodan Hun? Kudengar, kau mencariku? Kata-kata singkat ini meledak di benak Slobodan Hun seperti guntur. Awalnya ia tertegun, otaknya tampak lamban karena terlalu banyak bekerja. Tetapi kemudian, sebuah nama yang sangat ia benci, nama yang ia gertakkan giginya, langsung tumpang tindih dengan sosok samar yang ia lihat melalui teknik rahasia dalam ingatannya. Kau? Mata Slobodan Hun tiba-tiba melebar, pupilnya mengecil, dipenuhi keterkejutan, absurditas, dan amarah yang tak terbendung. Kau Dev Chen? Binatang kecil yang menjarah lembah api hitamku, menghancurkan kebun herbal jiwa jahatku, dan berulang kali menentang sekte iblisku? Kemarahan dan penghinaan yang luar biasa langsung membanjiri akal sehat Slobodan Hun yang rapuh, yang melemah karena kelelahan. Ia tak pernah membayangkan bahwa pelaku ini, yang telah menyebabkan kekacauan di dalam sekte iblis 10.000 jiwa, memaksanya menghentikan serangannya terhadap sekte 10.000 binatang. Bahkan secara tidak langsung menyebabkan pertempuran brutal saat ini, berani muncul di hadapannya saat ini, dengan cara seperti ini. Lagi pula, kultivasi lawan, hanyalah dewa surgawi tingkat 7? Ini adalah penghinaan terbesar baginya, dan bagi sekte iblis 10.000 jiwa. Ya, benar, itu aku. Sana ambil sepedanya. Dev langsung mengakui, nadanya diwarnai nada mengejek, seolah sedang membicarakan hal sepele yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Sepertinya Master Sekte Iblis 10.000 jiwa memiliki ingatan yang baik. Anda tidak dibutakan oleh amarah. Namun, nada suaranya berubah, tatapannya menyapu medan perang yang dipenuhi mayat di bawah, serta Slobodan Hun dan Yusman Ling yang berantakan. Nada sarkasme dalam suaranya semakin dalam. Kau membawa seluruh pasukan Sekte Iblis 10.000 jiwa, alih-alih mengunjungi sekte 10.000 binatang, mengapa kau bertarung begitu sengit dan seimbang dengan Master Sekte Ling di sini? Mungkin kau berpikir sekte 10.000 binatang terlalu kecil untuk menerima seseorang sehebat dirimu, atau apakah kau merasa bertarung dengan sekte pedang surga mendalam lebih menarik daripada membalas dendam padaku? Sarkasme dan provokasi dalam kata-katanya menusuk hati Slobodan Hun bagaikan jarum tajam. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti bahwa sejak sekte pedang surga mendalam melancarkan serangannya secara misterius, semuanya telah diatur oleh pemuda berjubah biru yang tampak tak berbahaya ini. Dialah yang telah menempatkannya dalam situasi sulit seperti ini, begitu memalukan dan tercela. Bayangkan bahwa dirinya, master terhormat dari sekte iblis, seorang dewa abadi surgawi tingkat 7, telah dipermainkan oleh seorang junior biasa di alam dewa surgawi. Slobodan Hun merasakan rasa logam naik di tenggorokannya, yang tak bisa lagi ia tahan. Dengan puff, ia memuntahkan seteguk darah iblis lagi, auranya semakin melemah. Anak kecil,
Kau mencari kematian. Aku akan mencabik-cabikmu dan memurnikan jiwamu selama 1000 tahun. Slobodan Hun diliputi amarah, kehilangan akal sehatnya. Mengabaikan energi iblisnya yang hampir habis dan luka parah, ia dengan paksa memeras sisa kekuatan di dalam dirinya. Energi iblis di sekelilingnya melonjak sekali lagi, dan cakar iblis hitam legam, meskipun jauh lebih lemah daripada di masa jayanya, masih memancarkan kekuatan yang mengerikan, menerjang Dev dengan ratapan memilukan yang menusuk dari 10.000 jiwa. Serangan ini mengandung kebencian dan niat membunuhnya yang tak terbatas, bertekad untuk menghancurkan Dev seketika. Yusman Ling, berdiri di samping, matanya berkedip-kedip, tidak ikut campur atau membantu kedua belah pihak. Ia juga telah menghabiskan banyak energi, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk mengatur napas dan memulihkan sedikit kekuatan. Pada saat yang sama, ia dipenuhi rasa ingin tahu dan kekhawatiran terhadap Dev. Pemuda ini, yang baru berada di peringkat ke-7 alam dewa surgawi, memberinya aura yang tak terduga. Ia ingin melihat apa yang diandalkan pihak lain untuk berani menghadapi Slobodan Hun yang murka secara langsung. Menghadapi cakar iblis yang meraung ke arahnya dengan membawa kebencian dan niat membunuh yang luar biasa, mata Dev tiba-tiba menjadi dingin. Keceriaan dan ketenangannya yang sebelumnya lenyap seketika, digantikan oleh keagungan yang mengagumkan dan mendominasi. Tenagamu sudah habis, letih dan terkuras, tapi berani bersikap arogan di hadapanku? Dev tidak menggunakan pedang panjang di tangannya, melainkan hanya mengangkat tangan kanannya, mengepalkannya. Dalam sekejap, aura primordial, kuno, dan tak tertandingi, bagaikan naga yang tertidur dan terbangun, meletus dari tubuhnya. Kekuatan abadi yang kacau memancar bagai sungai yang meluap, disertai raungan naga yang samar, melengking, dan agung yang bergema dari kedalaman garis keturunannya, mengguncang area di sekitarnya. Di tinju itu, tak ada cahaya yang menyilaukan, hanya kekuatan murni yang terkondensasi hingga ekstrim, seakan mampu menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan keabadian hanya dengan satu pukulan. Tinju cahaya suci, jeger. Sebuah pukulan sederhana dan tanpa hiasan langsung menghantam cakar raksasa yang dipenuhi aura iblis. Di bawah tatapan ngeri banyak orang di bawah, cakar iblis yang tampaknya mampu dengan mudah menghancurkan seorang kultivator dewa abadi surgawi biasa, saat bersentuhan dengan tinju Dev, tampak tak berarti, bagaikan es yang bertemu terik matahari, atau kaca rapuh yang bertabrakan dengan besi suci, hancur tanpa perlawanan sedikit pun. Kabut hitam yang meraung-raung dan kacau yang meledak dengan cepat dimurnikan dan dilenyapkan oleh sisa energi pedang yang di udara. Apa? Ini mustahil. Slobodan Hun dan Yusman Ling berseru hampir bersamaan. Kemarahan dan niat membunuh di wajah Slobodan Hun langsung membeku, berubah menjadi ketidakpercayaan dan kengerian yang mendalam. Serangannya, meskipun jauh dari puncaknya, masih mengandung semua energi iblis dan kebencian yang dapat ia kumpulkan saat itu, cukup untuk melukai parah atau bahkan membunuh seorang kultivator dewa abadi surgawi tingkat 4, tapi... Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tapi itu benar-benar dihancurkan dengan mudah oleh seorang dewa surgawi kelas 7 hanya dengan satu pukulan? Ini benar-benar membalikkan pemahamannya. Pupil mata Yusman Ling mengerut tajam, dan ia tersentak. Tatapannya ke arah Dev dipenuhi dengan keterkejutan dan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak ini, dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang dewa surgawi. Apakah itu semacam teknik rahasia? Atau apakah dia hanya menyamarkan tingkat kultivasinya? Kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin tidak kalah dariku. Rasa dingin tanpa sadar muncul dari lubuk hatinya. Dengan satu pukulan yang menghancurkan cakar iblis, sosok Dev bergerak tanpa henti, bagaikan hantu, menyebabkan ruang sedikit beriak. Sesaat kemudian, ia muncul tepat di hadapan Slobodan Hun, yang sesaat tertegun oleh keterkejutan yang luar biasa. Sebelum Slobodan Hun dapat pulih dari keterkejutan karena serangannya yang begitu mudah digagalkan, dan sebelum pupil matanya memantulkan wajah dingin Dev membalas dengan sebuah tamparan. Tamparan ini luar biasa cepat, melampaui batas akal sehat. Di telapak tangannya, kekuatan abadi yang kacau dan darah naga sejati terjalin. Meskipun tidak terlihat megah,
Tamparan itu mengandung kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan gunung, dan membawa jejak tekanan naga sejati yang berasal dari puncak kehidupan. Plak. Sebuah tamparan keras dan sangat keras bergema seperti guntur, meledak di medan perang yang sunyi. Suaranya begitu jernih, begitu menusuk, seolah langsung menghantam jiwa setiap kultivator yang menyaksikan kejadian ini. Slobodan Hun terlempar seperti boneka kain yang dihempaskan oleh kekuatan dahsyat, tak berdaya. Separuh pipinya membengkak, berubah menjadi biru keunguan tua, memperlihatkan bekas 5 jari yang bening seperti merek. Beberapa gigi berlumuran darah iblis hitam bercampur air liur, menyembur keluar dari mulutnya. Ia terguling beberapa kali di udara sebelum jatuh menghantam tanah hangus dan retak di bawahnya, menciptakan kawah dangkal dan menerbangkan debu. Slobodan Hun berjuang untuk berdiri, tetapi karena luka-lukanya, kelelahan, dan penghinaan yang tiba-tiba dan belum pernah terjadi sebelumnya, aliran darah mengalir deras ke kepalanya, dan ia batuk seteguk darah lagi. Ia mengangkat kepalanya, wajahnya yang bengkak dan cacat dipenuhi kebingungan, penghinaan, kengerian, dan tatapan kosong seolah pandangan dunianya telah hancur total. Dia, Master Sekte dari Sekte Iblis 10.000 jiwa, seorang raksasa tingkat ke-7 alam dewa abadi surgawi, sosok yang telah mendominasi surga ke-10 selama ribuan tahun, terkenal kejam dan menakutkan, sosok iblis yang menebarkan teror ke dalam hati banyak kultivator. Hari ini dia benar-benar ditampar wajahnya di depan seorang junior alam dewa surgawi tingkat 7, di depan ratusan ribu murid dari kedua belah pihak, di depan musuh bebuyutannya, Yusmanling, di depan umum. Ini penghinaan yang tak tertandingi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, semua kepentingan sekte, semua kebencian yang mendalam, tampaknya untuk sementara diliputi oleh rasa malu yang luar biasa ini. Pikiran Slobodan Hun menjadi kosong, hanya menyisakan rasa sakit yang membara di pipinya dan suara tamparan yang masih bergema dan tajam. Seluruh medan perang jatuh ke dalam keheningan yang mutlak dan mematikan. Bahkan bisa terdengar suara jarum jatuh. Baik murid Sekte Iblis 10.000 jiwa maupun kultivator Sekte Pedang Surga Mendalam, semua orang tampak membeku di tempat. Membeku di tempat, mata terbelalak, mulut menganga, bak patung tanah liat, mereka menatap kosong ke arah Master Sekte Iblis, yang meronta-ronta di lubang dangkal bak anjing yang kalah. Lalu mereka menatap pemuda yang melayang di udara, jubah birunya berkibar-kibar, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Pemandangan ini terukir dalam di jiwa setiap saksi, tak terlupakan selamanya. Tenggorokan Yusmanling bergetar, merasakan mati rasa yang aneh di pipinya. Tatapan matanya ke arah Dev bukan lagi ketakutan, melainkan diwarnai teror. Pemuda ini terlalu menakutkan. Bukan hanya kekuatannya yang tak terduga, tetapi tindakannya juga benar-benar tak terkendali, mendominasi, dan kejam. Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jubahnya berkibar-kibar, menatap Slobodan Hun yang berjuang berdiri, dipenuhi rasa malu dan marah, matanya dipenuhi kebingungan, dan berbicara dengan dingin. Suara Dev, sedingin es, mencapai telinga Slobodan Hun dan semua orang. Tamparan itu untuk para murid Sekte 10.000 binatang yang gugur di lembah batu, dan untuk nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilukai dan jiwanya telah dimurnikan oleh Sekte Iblis 10.000 jiwa Anda. Slobodan Hun, jika kau tidak bertarung begitu sengit dengan Master Sekte Ling hari ini hingga kau kelelahan hingga hampir mati, aku pasti sudah mengambil nyawa anjingmu dan menghancurkan sarang iblismu. Sekarang, bawa pasukanmu dan kembalilah ke dataran darah merahmu. Juga, beritahu pelahap jiwa bahwa aku datang ke surga ke-10 untuk menemukannya. Biarkan dia menunggu dan melihat. Aku akan memastikan jiwanya hancur. Mata Dev tiba-tiba menajam seperti pedang, dan niat membunuh yang lebih mengerikan langsung menyelimuti Slobodan Hun, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es, tubuhnya menegang. Sebaiknya kau usir anjing tua pemakan jiwa itu keluar dari Sekte Iblis 10.000 jiwa. Kalau tidak, lain kali kita bertemu, itu bukan tamparanku, melainkan pedangku. Pada saat itu, Sekte Iblis 10.000 jiwa tidak akan punya alasan untuk tetap ada di surga ke-10. Slobodan Hun gemetar hebat karena amarah, energi iblisnya melonjak liar di dalam dirinya, hampir menyebabkannya mengalami penyimpangan ki.
Ia menatap Dev dengan saksama, kebencian di matanya hampir mengeras. Ia hanya ingin menerkam Dev dan melahapnya hidup-hidup. Bocah, jadi kau mencari yang mulia? Bukankah kau terlalu sombong? Apa kau bahkan tidak tahu alam apa yang mulia itu? Slobodan Hun menatap Dev dengan dingin. Palamu, sial, alam apa? Bukankah aku sudah menghajarnya habis-habisan di surga ke-9 sampai dia lari ke surga ke-10? Hanya kalian para kultivator iblis kecil goblok yang memperlakukan anjing tua pemakan jiwa seperti dewa. Sedangkan aku akan menghajarnya setiap kali aku melihatnya. Dev mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Setelah mengatakan itu, Dev menyadari bahwa kebiasaan lamanya untuk pamer sok keren telah muncul kembali. Jika pemakan jiwa benar-benar datang sekarang, dia mungkin akan dipukuli lagi. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur terucap, dia tidak bisa menariknya kembali, dan dia tidak bisa mundur. Slobodan Hun hampir meledak amarahnya, sementara Yusman Ling, yang berdiri di samping, mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata yang mulia pemakan jiwa. Rekan Taois, apakah pemakan jiwa yang kau bicarakan adalah penguasa surga ke-9 10.000 tahun yang lalu, yang menghilang 10.000 tahun yang lalu? Tanya Yusman Ling. Benar, itu dia. Dev mengangguk. Mendengar ini, Yusman Ling tersentak, wajahnya berubah sangat muram. Iblis itu benar-benar lolos dari penindasannya? Tanya Yusman Ling. Apa? Kau juga kenal pemakan jiwa? Dev agak bingung. Yusman Ling berasal dari surga ke-10. Bagaimana dia tahu tentang pemakan jiwa? Tentu saja, sekte pedang surga mendalam dulunya adalah sekte di surga ke-9. Saat itu, ketika kami menekan yang mulia pemakan jiwa itu, guruku juga melawannya, tetapi terluka parah dan musnah. Sekte pedang surga mendalam kemudian diberikan ke tanganku. Setelah 10.000 tahun berkembang, sekte pedang surga mendalam kami telah mencapai surga ke-10. Tanpa diduga, 10.000 tahun kemudian, yang mulia pemakan jiwa itu telah melarikan diri dan bahkan memasuki sekte iblis 10.000 jiwa. Ini merepotkan. Dengan yang mulia pemakan jiwa yang bertanggung jawab atas sekte iblis 10.000 jiwa, sekte pedang surga mendalam kami dalam masalah. Yusman Ling tampak khawatir. Apa yang kau takutkan? Aku telah melukai pemakan jiwa itu, dan dia masih dalam masa pemulihan. Kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Aku mengejarnya dari surga ke-9 hingga surga ke-10. Aku pasti akan membunuh anjing tua pemakan jiwa itu dengan tanganku sendiri dan membuatnya berlutut memohon belas kasihan. Dev menghibur Yusman Ling. Mendengar kata-kata Dev, Yusman Ling tercengang. Seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat 7, terus-menerus berbicara untuk mengalahkan yang mulia pemakan jiwa hingga bertekuk lutut dan memohon belas kasihan. Rekan Taois, tahukah Anda kekuatan pemakan jiwa itu? Jika saya tidak salah, dia mungkin sudah berada di tingkat ke-8 alam dewa abadi surgawi, bahkan mungkin tingkat ke-9 atau lebih tinggi. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia bisa dengan mudah mencapai alam yang lebih tinggi. Anda, di tingkat ke-7 alam dewa surgawi, dapat mengalahkan yang mulia pemakan jiwa? Sulit dipercaya. Apakah Anda mungkin seorang tuan muda dari keluarga kuat yang dilindungi oleh seseorang? Tanya Yusman Ling. Mendengar ini, Dev, melihat kesempatan untuk mundur, segera mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka Master Sekte Ling akan mengetahui hal itu. Sebenarnya, aku adalah pewaris keluarga yang tertutup. Sosok kuat di belakangku bisa melenyapkan seluruh surga ke-10 hanya dengan sekali lambaian tangannya. Kata-kata Dev langsung mengundang banyak tatapan sinis. Bahkan Yusman Ling pun merasa tak berdaya, merasa bualan Dev agak keterlaluan. Pemberontakan klan binatang fusi. Menghancurkan surga ke-10 hanya dengan satu lambaian tangannya? Kekuatan macam apa yang dibutuhkan? Tak terbayangkan. Bocah, berhentilah menyombongkan diri. Pendukungmu yang kuat menghancurkan surga ke-10 hanya dengan satu lambaian tangannya? Kau pikir kami bodoh? Berani-beraninya memanggil pendukungmu yang kuat? Akan kuhajar dia. Seorang tetua dari sekte iblis 10.000 jiwa,
yang sama sekali tidak percaya dengan kata-kata Dev, berteriak keras. Mendengar tetua itu berkata akan menghajar Tuan Si, Dev tertawa. Hahaha, tamatlah kau, wush. Sebelum Dev selesai berbicara, seberkas cahaya yang hampir tak terlihat tiba-tiba datang dari kehampaan yang jauh. Tak seorang pun menyadarinya, tak seorang pun melihatnya. Dan tetua sekte iblis 10.000 jiwa yang berteriak itu langsung jatuh tersungkur, tak bernyawa. Melihat ini, semua orang tercengang. Bahkan Slobodan Hun dan Yusman Ling pun benar-benar bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana tetua itu tiba-tiba meninggal. Mungkinkah itu benar-benar ulah sosok kuat di belakang Dev? Tapi mereka sama sekali tidak merasakan aura apapun. Gimana? Percaya sekarang? Dev mencibir. Tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan akan memukul Tuan Si sampai mati masih hidup. Master Sekte, jangan percaya padanya. Aku tidak percaya omong kosong anak ini. Aku baru saja memeriksa. Tetua mau mungkin meninggal mendadak karena serangan jantung. Itu hanya kebetulan. Tidak ada sosok kuat di belakangnya. Pada saat ini, tetua lain menyemangati Slobodan Hun. Hahaha, kenapa? Kau tidak percaya padaku? Karena kau tidak percaya padaku, mengapa kau tidak mengutuk sosok kuat di belakangku? Dengan karaktermu, aku bisa membunuhmu, tanpa sosok kuatku itu mengangkat satu jari pun. Mau coba? Dev berkata dengan nada menghina kepada tetua sekte iblis 10.000 jiwa. Kau? Berhenti. Slobodan Hun menghentikan tetuanya. Meskipun ia sangat ingin membunuh Dev yang arogan, nalarnya yang tersisa mengatakan ia tidak bisa. Saat ini, kondisinya sangat buruk, wajahnya bengkak seperti kepala babi, energi iblisnya kacau balau, dan luka dalamnya parah. Sementara itu, Dev yang tampak aneh di hadapannya memiliki aura yang tak terduga dan kuat, dan kekuatan yang baru saja ia tunjukkan sungguh mengerikan. Jika ia tinggal lebih lama lagi, lupakan balas dendam, ia mungkin benar-benar mati di sini hari ini. Selain itu, kekuatan Yusman Ling jelas pulih setelah beristirahat sejenak. Selama ia masih hidup, ia selalu bisa bertarung lagi. Ia akan membalas penghinaan hari ini 100 kali lipat di masa depan. Dev Chen. Slobodan Hun meraung dari mulutnya yang bengkak dan bocor, suaranya serak dan tak menyenangkan, aku akan mengingatmu. Dalam hidupku, akan kuingat sampai mati. Jika aku tidak membalaskan dendam ini, aku, Slobodan Hun, bersumpah aku bukan manusia iblis. Ayo pergi. Bersambung ke episode 709. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.